Museum Sangiran adalah salah satu museum arkeologi terpenting di Indonesia yang terletak di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum ini menjadi pintu gerbang untuk menjelajahi situs Sangiran, sebuah kawasan yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Inilah lapisan tanah yang berusia 1.800.000 tahun yang lalu, yang terbentuk dari lahar Gunung Lawu yang sebelumnya Sangiran adalah sebuah lautan. Dengan pembuktiannya bahwa terdapat air asin yang masih bisa ditemukan hingga kini. Laut tersebut terangkat oleh pergerakan lempeng bumi yang berubah menjadi rawa tempat kehidupan berkembang. Namun, letusan Gunung Lawu memusnahkannya, yang kemudian Sangiran menjadi hutan terbuka sehingga pada akhirnya mengering seperti sekarang. Seluas 59 km persegi, situs Sangiran menyimpan 4 fase perubahan: laut, rawa, hutan, dan daratan kering. Dari identifikasi temuan berbagai fosil yang menunjukkan bahwa di Sangiran pernah menjadi hunian 3 generasi gajah purba, yaitu Mastodon, Stegodon, dan Elepas. Mastodon memiliki 4 gading, 2 berukuran besar, tumbuh di rahang atas, dan 2 lainnya berukuran mungil di rahang bawah. Kemudian ada Stegodon yang paling banyak ditemukan di Sangiran, adalah Stegodon trigonocephalus, yaitu spesies Stegodon yang beratap tengkorak menonjol membentuk segitiga. Ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah sekarang. Yang ketiga adalah Elepas, generasi ketiga spesies gajah purba, di mana fosil-fosilnya banyak ditemukan di lapisan Kabu. Bentuk tubuhnya mirip dengan gajah yang sekarang. Di Sangiran ditemukan 2 jenis fosil buaya. Yang pertama, jenis buaya air rawa yang hidup di era Pleistosen bawah, dan buaya air sungai yang hidup di era Pleistosen atas. Fosil inilah yang menunjukkan bagaimana buaya pernah menjadi bagian dari ekosistem rawa di area Sangiran. Fosil kerbau yang ada di Museum Sangiran adalah fosil dari kerbau purba, yaitu Buballus palekerbau, yang hidup di wilayah Sangiran sejak zaman Pleistosen awal hingga Pleistosen akhir. Tengkorak dan tanduk kerbau tersebut memiliki penampang melintang segitiga dengan permukaan atas yang rata dan arah lengkung ke belakang. Di Sangiran juga terdapat fosil kuda Nil. Jadi kuda Nil ini hidup di rawa dan juga daratan yang hidup di era Pleistosen bawah. Fosil kuda Nil di Sangiran menunjukkan bahwa hewan ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada kuda Nil modern. Selain itu, kuda Nil purba memiliki 6 gigi sari, sedangkan kuda Nil modern hanya memiliki 4. Ini adalah bentuk dari Pithecanthropus erectus. Bentuk dan tingginya diambil dari tengkorak yang direkonstruksi menjadi seperti ini. Dulu diberi nama Pithecanthropus erectus karena dilihat dari tengkorak atasnya bentuknya seperti manusia. Namun kalau dilihat dari keningnya berbentuk seperti kera, sehingga diberi nama Pithecanthropus erectus yang artinya manusia kera berjalan tegak. Seiring berjalannya waktu, sudah ditemukan fosil yang utuh. Dan ketika sudah diteliti, ternyata sudah termasuk manusia berjalan tegak, sehingga diganti nama menjadi Homo erectus. Nah, setelah Homo erectus inilah baru masuk ke Homo sapiens.
Museum Lokananta adalah museum musik yang terletak di Surakarta, didirikan pada tahun 1956 sebagai studio rekaman pertama di Indonesia. Lokananta menjadi saksi perkembangan musik nasional, termasuk rekaman lagu-lagu perjuangan, gamelan, keroncong, dan karya-karya maestro seperti Gesang. Ini, Museum Lokananta menyimpan berbagai koleksi bersejarah seperti piringan hitam, master tape, alat rekam klasik, dan dokumentasi perjalanan industri musik Indonesia. Keraton Yogyakarta. Bangsal Sri Menganti memiliki arsitektur Jawa dengan bentuk rumah joglo tanpa dinding. Pada bagian langit-langit terdapat susunan tumpang sari di atas soko guru. Susunan lantai terbagi menjadi dua dengan dikelilingi tiang-tiang penyangga. Dahulu, bangsal ini digunakan untuk persinggahan sultan saat akan kembali ke Gedaton. Pada lokasi sekarang, bangsal digunakan untuk tempat pagelaran tari dengan warisan pusaka, yaitu alat musik gamelan. Di sini juga terdapat Regol Dana Pratopo untuk menuju ke Kompleks Gedaton. Pada muka gerbang terdapat sepasang arca raksasa dua rapala yang dinamakan Cingkarabala dan Balaupata. Pada sisi utara adalah Gedong Jene atau The Yellow House sebagai tempat tinggal resmi Sultan yang bertahta hingga Sultan ke-9. Lalu, oleh Sultan ke-10 sekarang digunakan sebagai kantor pribadi, sedangkan Sultan sendiri bertempat tinggal di Keraton Kilen. Di keraton juga banyak sekali koleksi batik seperti ageman kebaya yang digunakan putri dari Sultan, yaitu Kanjeng Gusti Bendara dan suaminya Pangeran Yuda Negara. Ageman ini dulu dipakai untuk wisuda dan paring asmo. Inilah koleksi batik yang digunakan untuk prosesi upacara adat dengan detail pakaian pengantin adat Jawa. Di sini, pengunjung juga bisa melihat aksesoris yang digunakan oleh mempelai pria ataupun wanita. Gedung Patehan yang berfungsi sebagai tempat bagi abdi dalam untuk mempersiapkan minuman keluarga Sultan. Dalam bangunan ini terdapat banyak koleksi kerajaan, yaitu berupa set teko, dispenser, dan perabot dapur yang dipakai turun-temurun oleh keluarga raja. Gedung Patehan ini juga masih berfungsi untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Kita beralih ke Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo dulunya adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta. Sono berarti tempat dan Budoyo berarti budaya. Dalam Museum Negeri Sono Budoyo ini tersimpan 10 jenis koleksi, yaitu jenis koleksi geologika, biologika, etnografika, arkeologi, numismatika atau heraldika, hirostika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika.
Museum ini menyimpan koleksi mengenai budaya dan sejarah Jawa yang dianggap paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Selain keramik pada zaman Neolitik dan patung perunggu dari abad ke-8, museum ini juga menyimpan beberapa macam bentuk wayang kulit, berbagai senjata kuno termasuk keris dan juga topeng Jawa. Benteng Vredenburg, sebuah benteng bersejarah yang terletak di pusat kota Yogyakarta, tepat di depan Gedung Agung dan Malioboro. Dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 atas perintah Sultan Hamengkubuwono I. Benteng ini awalnya berfungsi untuk menjaga keamanan keraton, namun juga sebagai pusat pengawasan kolonial terhadap aktivitas keraton. Kini, Benteng Vredenburg berfungsi sebagai museum yang memamerkan diorama perjuangan bangsa Indonesia serta berbagai koleksi artefak sejarah. Lavatur Merapi, sebuah perjalanan menuju jejak bencana, sejarah, dan keteguhan jiwa manusia. Hari ini kita akan berhenti di 2 titik. Pertama, di rumah Mbah Marijan, dan yang kedua di Bangker Kaliadem. Mbah Marijan merupakan seorang juru kunci Gunung Merapi yang lahir pada tahun 1927. Beliau diangkat sebagai penjaga Merapi pada tahun 1982 untuk menggantikan sang ayahnya. Mbah Marijan mendapatkan gelar Mas Benuwu Suraksohargo setelah diangkat menjadi abdi dalam oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Mbah Marijan bukan hanya penjaga gunung, tetapi juga penjaga nilai. Ia hidup dengan prinsip Jawa Islam, memayu hayuning bawono, menjaga keseimbangan alam dan jiwa. Beliau juga berpesan, sopo sing seneng ngrusak katentramane alam lan liyane bakal dibendu dening pangeran. Yang artinya, siapa yang merusak ketentraman alam dan sesama akan mendapatkan murkanya. 26 Oktober 2010, erupsi besar Merapi menjemput Mbah Marijan di usia 83. Ia tetap tinggal setia pada tugas dan keyakinannya. Ia berpulang bersama keyakinan bahwa hidup adalah ibadah dan gunung bukanlah untuk ditaklukkan, tapi dihormati. Setelah dari rumah Mbah Marijan, perjalanan membawa kita ke Bangker Kaliadem. Bangker Kaliadem dibangun pada tahun 2001 dan diresmikannya 4 tahun kemudian. Dirancang sebagai tempat pelindung dari erupsi Merapi, namun takdir berkata lain. Tahun 2006, erupsi besar menghantam Kaliadem. 2 relawan terjebak dalam bangker ini tertutup material panas dari Merapi. Bangker yang menjadi simbol keselamatan justru menjadi saksi bisu tragedi. Lavatur Merapi bukanlah sekedar wisata petualangan. Ini adalah perjalanan hati untuk mengingat, merenung, menghargai bahwa alam bukanlah milik kita semata, dan bahwa manusia sejati adalah mereka yang menjaga harmoni dalam sunyi, dalam setia. Terima kasih, sampai jumpa. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kompleks percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di 2 tempat, yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga di Tlogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, atau kurang lebih 17 km timur laut dari kota Yogyakarta, 50 km barat daya dari kota Surakarta, dan 120 km selatan dari kota Semarang, persis di perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Menurut prasasti Siwagraha, candi ini dimulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Dyah Balitung pada masa Kerajaan Medang. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu, yakni Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah.
Berdasarkan prasasti Siwagraha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagraha dalam bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca siswa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Candi ini adalah situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Keraton Ratu Boko adalah situs arkeologi bersejarah yang terletak sekitar 3 km di selatan Candi Prambanan, Yogyakarta. Meskipun sering disebut candi, situs ini sebenarnya merupakan reruntuhan kompleks istana yang dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Syailendra dan kemudian digunakan oleh Kerajaan Mataram Hindu. Kompleks ini mencakup gerbang monumental, pendopo, paseban, kolam pemandian, gua meditasi, dan kaputren atau tempat tinggal putri. Terletak di atas bukit setinggi sekitar 196 meter di atas permukaan laut, Keraton Ratu Boko menawarkan pemandangan indah ke arah Candi Prambanan dan Gunung Merapi. Nama Ratu Boko sendiri berasal dari legenda lokal tentang Raja Boko, yaitu ayah dari Roro Jonggrang yang kisahnya terkait dengan asal-usul Candi Prambanan. Penutupan jalur kereta api Yogyakarta, Magelang, Secang pada tahun 1975 membawa dampak besar. Jalur ini tak lagi bisa dilewati kereta api, terutama ke arah Magelang, karena banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 1972. Akibatnya, PCAK pun memutuskan untuk menutup jalur ini sepenuhnya. Memasuki era 1970-an, lokomotif-lokomotif uap mulai runtuh karena faktor usia. Banyak yang dirucat, dijual, bahkan dibuang sebagai besi tua. Prihatin akan hal itu, Suparjo Rustam bersama Kepala PCAK Eksploitasi Tengah, Suharso mengambil langkah penting. Pada 8 April 1976, mereka meresmikan rencana pendirian sebuah museum kereta api. Museum ini ditujukan untuk melestarikan barang-barang antik dari era kejayaan lokomotif uap. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Stasiun Willem 1 dipilih sebagai lokasi museum. Keputusan ini disahkan oleh Komisi D DPRD Jawa Tengah pada 6 Oktober 1976. Akhirnya, pada 21 April 1978, Museum Kereta Api Ambarawa resmi dibuka. Tak hanya menjadi tempat pameran, museum ini juga menghadirkan wisata kereta uap dengan rute Ambarawa Bedono. Demi menunjang operasional, stasiun Tuntang, Jambu, dan Bedono tetap dipertahankan hingga kini. Saat ini, segmen jalur Kedung Jati Tuntang tengah mengalami proses reaktivasi. Sayangnya, proyek ini sempat mangkrak karena keterbatasan anggaran. Dalam rencana ke depan, jumlah perlintasan sebidang akan dikurangi dan beberapa stasiun seperti Beringin, Gogo Dalem, dan Tempuran harus mengalami renovasi besar. Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Menurut istilah orang Jawa, lawang berarti pintu dan sewu bermakna 1000 atau menjadi kata yang mewakili angka paling banyak di zaman dahulu. Sehingga lawang sewu artinya 1000 pintu. Namun kalau dilihat dari jumlah aslinya, lawang sewu ini memiliki 928 pintu. Terletak di jantung kota Semarang, tepatnya di Jalan Pemuda. Semula Lawang Sewu merupakan kantor administrasi kereta api Belanda bernama NIS atau Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi dan dirancang oleh arsitek yang berbeda. Jika dicermati, bangunan Lawang Sewu menggunakan batu bata keramik berwarna orange yang melambangkan sebuah kekayaan, kemakmuran, dan juga menunjukkan kasta tertinggi. Zaman dahulu, batu bata ini tergolong langka dan harga perbatanya pun sangat mahal.